Tadi Pak Guswanto, Pak Surono tadi sempat mengatakan gini Pak, kalau memang di sekitar lereng Gunung Merapi ini memang tidak hujan, kalau misalnya besok hujan, banjir lahar dingin menjadi hal yang harus diwaspadai. Pun hujan abu vulkanik juga. Bagaimana Pak Surono melihat? Kalau hujan abu vulkanik saya kira tidak begitu membahayakan karena ini bukan letusan eksplosif ya dengan ketinggian yang sampai belasan kilometer. Ini hanya awan panas guguran. Kemudian abu vulkanik terterpa angin ke arah timur dan ke arah utara. Jadi Klaten dan Boyolali ini bisa kena. Nggak masalah, itu hanya abu, bukan awan panas yang membahayakan. Kemudian bila terjadi hujan di sekitar puncak Merapi yang berpotensi terjadi lahar hujan, itu Kali Boyong dan Kali Krasak. Suatu hal yang bijak dari Pemda Sleman mengungsikan masyarakat yang memang cukup jauh ya dari puncak Merapi, tetapi mereka dekat dengan Kali Boyong. Mereka diungsikan, itu bagus ya daripada ada ancaman lahar hujan. Tapi satu hal, semoga kalau besok sampai lusa menurun jumlah maupun energi awan panas guguran, berarti yang membuat sesuatu tadi pagi sampai sore ini terjadi awan panas guguran yang berulang-ulang, itu memang tektonik di selatan Jogja pukul 4 ya. Pak Surono, kan di belakang kita ini kan ada visual dari Gunung Merapi ya Pak Surono ya. Kalau dikatakan Pak Surono bahwa arah awan panasnya kalau tidak salah ke barat daya Pak. Barat daya ya. Sebenarnya ini bisa berubah atau mungkin memang kalau sudah ini akan panjang ke arah barat daya sehingga waspada arah barat daya? Saya kira dengan kondisi yang sekarang ini, ya kan, dari morfologi atau bentuk daripada puncak Merapi sekarang ini, potensi ke arah barat daya itulah yang paling mungkin terjadi awan panas guguran. Kecuali, ya kan, terjadi kubah lavanya itu semakin membesar, ada potensi ke arah selatan tenggara yang dipakai sejak tahun 2006 sampai 2010 oleh Merapi untuk awan panasnya. Saya kira bisa ada. Tetapi untuk sekarang ini Merapi menawarkan, ya kan, awan panas guguran itu ke arah barat daya. Ya kan? Kalau tadi Pak Guswanto sempat mengatakan bahwa kalaulah besok di wilayah lereng Gunung Merapi ini akan terjadi hujan, memang harus waspada dengan adanya banjir lahar dingin. Hujan lokal ini sebenarnya kemungkinan bisa terjadi untuk wilayah-wilayah mana saja Pak Guswanto, sehingga masyarakat bisa bersiap Pak? Kalau kita lihat dari tadi yang disampaikan Pak Surono, bahwa kan awan panasnya ke arah barat ya, sedangkan angin saat ini dengan debu vulkaniknya ke arah timur laut ya. Terus kemudian kita memperkirakan bahwa hujan itu akan terjadi di sekitar Jogja itu sekitar jam 1 besok siang. Nah ini walaupun saat ini sore tadi juga gerimis, tapi yang perlu diwaspadai adalah untuk besok siang. Artinya kalau debunya tadi banyak berkumpul di arah timur laut, ya diwaspada timur laut itu yang perlu diwaspadai. Terutama khususnya adalah seperti yang disampaikan Pak Surono juga, yaitu terutama yang di daerah aliran sungai. Nah di sini kan yang agak berbahaya adalah di daerah aliran sungai itu, bahwa nanti debu yang kena siram air hujan itu akan pasti mengalir ke dalam sungai tersebut. Demikian. Ada kemungkinan anomali cuaca tidak Pak untuk besok dan beberapa hari ke depan? Kalau kita prediksi dari 3 hari ke depan itu yang agak ini dari sisi cuaca memang kalau dilihat dari streamline atau sirkulasi siklonik ataupun streamline anginnya, itu saat ini angin dari barat ya, dari barat itu terjadi perlambatan di sepanjang selatan Pulau Jawa. Artinya mungkin nanti tanggal 28, 29 itu kemungkinan yang akan diprediksi akan hujan termasuk di Jogja. Demikian. Oke, saya kembali ke Pak Surono. Pak Surono, namanya masyarakat pasti kan membaca-baca melihat gerak-gerik atau gejala Gunung Merapi. Masyarakat bertanya-tanya, kenapa ketika erupsi terjadi gemuruh ini Pak? Sebenarnya ini pertanda baik atau tidak? Ya gemuruh tergantung ya. Kalau letusannya besar, ya letusannya besar seperti 2010. Itu tiang asap letusan itu memang tercipta petir di sana, ya kan? Sehingga kadang-kadang masyarakat tuh kelihatan gemuruh kayak jelegur. Itu sebetulnya suara kilat atau suara geledek di situ karena abu vulkanik yang membumbung ke atas itu menciptakan geledek. Nah,
Nah, awan panas guguran ini bisa juga gemuruh karena apa? Awan panas ini campuran dari gas, ada material dari yang kerikil, krakal sampai ke bongkah, sehingga dan dia menyusuri lereng, ya kan, tidak terbang gitu ya, menyusuri lereng. Kalau banyak batuan bongkah itu, ya suaranya gemuruh gitu, ya kan. Apalagi lahar hujan, ya kan, dia material letusan bisa bongkah, bisa yang partikel yang kecil campur air, ya kan, bergerak mengikuti lereng, biasanya masuk alur lembah atau sungai, itu pasti gemuruh, dan itu merupakan warning juga bagi masyarakat gitu. Oke, kalau mengenai visual puncak yang tidak terlihat, ini bagaimana masyarakat juga kan harus membaca alam sehingga mereka bersiap. Dengan visual yang tidak terlihat ini kan pasti mereka agak kesulitan. Bagaimana Pak? Nah sekarang untungnya ya banyak sekali orang yang membuat tayangan YouTube ya, visual, termasuk juga seismogramnya. Seismogramnya. Biarpun mereka itu, dan ini 24 jam dan siapapun bisa akses lewat HP dan sekarang yang canggih-canggih itu. Sehingga dari tayangan itu kelihatan kegempaannya, walaupun tidak bisa melihat. Ya kan, ini ada biasanya, ini rame gitu kan, masyarakat pada diskusi seperti itu. Karena saya mengikuti, ini ada kegempaan. Biar tidak melihat, tetapi masyarakat sekitar Merapi itu sudah cerdas membaca gempa. Ini gempa atau ini lahar atau ini awan panas guguran. Mereka sudah tahu dari kegempaannya walaupun tidak melihat. Oke, sekarang Pak Surono, saya sudah tersambung dengan Pak Nanang, ini warga. Saya akan berbincang dengan Pak Nanang sehingga lebih tahu bagaimana kondisi mereka, bagaimana mereka melihat Gunung Merapi ini mengalami erupsi yang lebih intens dibandingkan hari-hari sebelumnya. Usai jeda berikut.